Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Regional akan menjelaskan tentang analisis pada wilayah Manado Raya, yang dimana kami menggunakan 4 metode. Yang pertama ada kutub pertumbuhan, lalu perbandingan PDRB, yang ketiga ada metode Elki, dan yang keempat ada shift share. Dari keempat metode tersebut, kami menggunakan dua metode yang hasilnya paling menonjol, yaitu ada kutub pertumbuhan dan metode Elki. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya pada kelompok 3. Yang pertama ada Stellan Daru Ismaya dengan NIM 555-3230083. Lalu ada Hafiz Muharram dengan NIM 555-3230098. Dan saya sendiri Naura Hasanah dengan NIM 555-3230102. Baik, masuk ke dalam penjelasannya. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Stella. Ya baik, untuk tabel yang pertama ini disajikan tabel mengenai beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk jumlah penduduk itu yang tertinggi ada di Kota Manado dengan nilai 43.000 jiwa. Untuk PDRB yaitu ada di kota Kabupaten Minahasa dengan nilai 575%. Untuk TPT yaitu ada di Kota Manado yang tertingginya dengan nilai 873%. Untuk kemiskinannya yaitu ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan nilai 1.172%. Dan untuk IPM-nya itu yang tertinggi ada di Kota Manado dengan nilai 8.063%. Untuk yang selanjutnya yaitu ini disajikan tabel mengenai LQ. Dari tabel sebelumnya itu diketahui bahwa Kota Manado itu merupakan kota metropolitan dan menjadi kutub pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi untuk perhitungan LQ sendiri itu jika LQ kurang dari satu maka sektor tersebut disebut sektor non basis. Jika LQ-nya lebih dari satu maka sektor tersebut disebut sektor basis. Untuk sektor yang pertama yaitu ada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor itu dengan nilai LQ-nya 1,4 itu lebih besar dari satu maka sektor ini tuh disebut sektor basis. Untuk sektor yang kedua yaitu ada sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ 1,65 lebih besar dari satu maka sektor ini tuh disebut sektor basis. Next. Untuk sektor yang selanjutnya, atau yang ketiga, yaitu ada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai LQ-nya itu 2,49. Jadi sektor ini tuh disebut sektor basis. Yang selanjutnya yaitu ada sektor informasi dan komunikasi dengan nilai LQ-nya itu 2,56. Maka sektor ini tuh disebut sektor basis. Untuk sektor yang selanjutnya yaitu ada sektor jasa keuangan dan asuransi dengan nilai LQ-nya itu 2,1 lebih besar dari satu, maka sektor ini tuh disebut sektor basis. Untuk sektor yang selanjutnya yaitu ada sektor jasa perusahaan dengan nilai LQ-nya itu 2,56. Ini lebih besar dari satu, maka sektor ini tuh disebut sektor basis. Sektor yang selanjutnya yaitu ada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Nilai LQ-nya tuh 1,29 lebih besar dari satu, jadi sektor ini tuh disebut sektor basis. Sektor yang selanjutnya yaitu ada sektor jasa pendidikan dengan nilai LQ-nya tuh 1,19 lebih besar dari satu, maka sektor ini tuh disebut sektor basis. Ada lagi yaitu sektor kesehatan dan jasa kegiatan sosial dengan nilai LQ-nya tuh 1,33 lebih besar dari satu, artinya sektor ini tuh disebut sektor basis. Dan sektor yang terakhir yaitu ada sektor jasa lainnya dengan nilai LQ-nya tuh 2,08 lebih besar dari satu. Jadi sektor ini tuh disebut sektor basis. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafiz.
Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kota Manado ini disebut sebagai kota metropolitan atau kota dengan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Manado Raya. Kota Manado disebut pusat pertumbuhan karena memiliki PDRB sebesar 5,68% dan IPM sebesar 80,63% sebagai yang tertinggi di wilayah Manado Raya dengan total penduduk 460.000 juga sebagai yang tertinggi di wilayah Manado Raya dan juga memiliki banyak sektor basis unggulan yaitu perdagangan, jasa, transportasi juga. Dari hasil analisis itu, yang paling menonjol adalah kota Manado yang tumbuh pesat sebagai pusat ekonomi. Tapi ini memunculkan efek aliran balik, di mana sumber daya dari daerah lain terkonsentrasi ke Manado, menyebabkan pengangguran tinggi di pusat dan kemiskinan di pinggiran. Artinya, pembangunan belum merata. Solusinya itu kita perlu menyebarkan pertumbuhan ke wilayah lain melalui infrastruktur dan investasi yang adil. Baik, tadi sudah dijelaskan hasil analisis dan juga kesimpulan analisis kami oleh rekan-rekan saya. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kurang dalam penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.